kami Pak di Myanmar Pak. Kalau mau kabur aja silahkan, tapi Anda harus punya kompetensi. Kalau bisa melaporkan dokumen-dokumen kepada kementerian. Di tengah huru-hara yang terjadi di depan mata, berbagai keputusan yang tercetus terkesan memaksa kita untuk bisa bekerja lebih keras untuk mendapatkan hidup yang lebih sejahtera. Bahkan muncul hashtag kabur aja dulu yang terkesan juga mengajak masyarakat untuk pergi dari Indonesia. Bahkan ada loh yang memilih untuk ganti warga negara. Tapi pertanyaannya, apakah kabur aja dulu sebegitu menjanjikan itu? Atau ada dampak dari kabur aja dulu? Yuk kita cari tahu. Kabur aja dulu menjadi sorotan tak hanya dibahas di media sosial, namun perbincangan nyata di kalangan masyarakat yang merasa kabur ke luar negeri menjadi solusi dari himpitan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia memilih pergi ke luar negeri dengan tujuan mencari peluang untuk kehidupan yang lebih sejahtera, baik bekerja maupun melanjutkan pendidikan. Namun, tak semua rencana berjalan mulus, apalagi tanpa persiapan yang matang. Kepada Bapak Prabowo. Hal inilah yang dialami oleh Robiin, seorang WNI yang nekat memutuskan coba-coba mencari peluang di negara tetangga pada tahun 2023 lalu untuk menghasilkan pundi-pundi rezeki tambahan, meski tanpa dokumen yang lengkap. Robiin justru terjerat komplotan TPPO Myanmar. Ia sempat disekap, disiksa, bahkan dipaksa bekerja sebagai scammer online dan dijual dari satu perusahaan scammer ke perusahaan scammer lainnya dalam kurun waktu 17 bulan. Sampai terjadi komunikasi, berkenalan, saya minta nomor tugas saya. Sehari tugasnya 80 nomor per hari. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 pagi sampai jam 3 subuh, Pak. Nah, karena saya pasti disekap. Harus target kerja nih. Menipu orangnya harus berhasil. Kalau nggak berhasil nipu, ya saya ganjarannya jadi hantu pakai berbagai macam alat kan. Ada kayu, balok, ada setrum bukan setrum colok ya, setrum tongkat yang elektrik itu loh. Berdasarkan data statistik Kementerian Luar Negeri dalam periode 2020 hingga 2024, setidaknya ada 3.703 warga negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan online scamming. Sekitar 40% dari jumlah tersebut teridentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Di sisi lain, nasib berbeda dialami oleh Zulhilmi, warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang selama 9 tahun. Kesempatan bekerja di luar negeri ia dapatkan ketika mendapatkan peluang magang kerja di Jepang dari informasi salah seorang teman. Meski sempat gagal mengikuti tes, ia terus mencoba hingga akhirnya berhasil lolos bekerja di Jepang dan membawa perubahan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Kendati demikian, ia mengaku banyak tantangan yang harus dihadapi ketika tinggal dan bekerja di Jepang. Tak hanya soal perbedaan bahasa maupun budaya. Mengasah skill itu juga perlu karena yang terutama di mana terutama yang berhubungan dengan job kita, dengan pekerjaan yang nanti kita jalani. Karena kalau nggak gitu kita bisa dianggap kita bisa direndahkan, kita bisa dianggap bodoh, ya ujung-ujungnya nama baik Indonesia yang dibawa. Peluang kerja di luar negeri memang terbuka luas dalam berbagai sektor mulai dari industri, konstruksi bangunan, transportasi, hingga layanan kesehatan dengan tawaran gaji yang menggiurkan. Meski dengan biaya hidup yang cukup tinggi di negara rantauan. Di Indonesia, dengan biaya hidup yang terus meningkat, upah minimum provinsi UMP tahun 2025 mengalami kenaikan 6,5% dari tahun sebelumnya. Besaran nilai UMP tahun 2025 bervariasi di setiap provinsi. Misalnya, UMP Jakarta adalah Rp5.996.761. UMP Bali Rp2.996.561. Sedangkan untuk UMP Papua
Rp4.285.850. Sementara itu, menurut pengamat finansial Prita Golzi, penghasilan yang didapat berdasar upah kerja di Indonesia sejatinya masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kendati, mereka harus dihadapkan berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Tergantung penghasilannya berapa. Kalau memang penghasilannya mencukupi dengan kebutuhan hidupnya, ya tentu saja tetap mampu untuk hidup sejahtera. Kebijakan yang lain seperti misalnya sekolah yang mungkin belum merata gratis di setiap lokasi di wilayah Indonesia yang mungkin belum merata juga ya untuk kualitasnya, pastinya menyulitkan bagi masyarakat yang memang tidak memiliki akses finansial untuk bisa membayar pendidikan yang lebih berkualitas. Ya, banyaknya tantangan hidup di Indonesia. Media sosial menjadi wadah curahan hati bagi masyarakat Indonesia pengguna media sosial yang terimplementasi melalui tagar "kabur aja dulu". Pengamat teknologi informasi komunikasi mengungkapkan, dengan hashtag ini, masyarakat dituntut lebih jeli, berhati-hati, dan mengedepankan literasi digital untuk memperkaya informasi. Jangan hanya terbawa arus ikut-ikutan. Masyarakat, teman-teman kita, adik-adik kita juga harus berhati-hati ketika mendapatkan tawaran kerja, karena betapapun juga harus kita tahu nih kerjanya untuk apa, di mana gitu ya, kemudian penghasilannya berapa, kemudian sistem di negara tersebut juga kita harus tahu juga, karena ada negara-negara yang ketika kita bekerja itu paspor kita ditahan gitu, jadi kita nggak bisa kemudian serta-merta atau bisa secara mudah kita kabur gitu ya, kabur dari negara yang mungkin kita nggak suka gitu, itu nggak bisa seperti itu. Selain itu, Heru menambahkan, citra lini digital kabur aja dulu dapat memberikan dampak negatif. Di antaranya, meningkatkan potensi kehilangan sumber daya manusia berkualitas karena memilih bekerja di luar negeri, dan menimbulkan potensi peningkatan tindak pidana perdagangan orang. Terbukanya ruang informasi menjadikan budaya literasi digital begitu amat penting. Selain untuk menangkap setiap peluang, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, juga sebagai langkah preventif agar kita tidak dicurangi menjadi korban human trafficking atau perdagangan manusia. Tapi, beneran nih, nggak betah banget tinggal di Indonesia. Eits, sebelum memutuskan kabur aja dulu, tetap kritis ya, realistis, dan jangan terburu-buru agar tidak membuat hidup semakin mengharu biru. Dan sekarang keputusannya kembali lagi ke Anda. Mau kabur aja dulu atau tinggal aja dulu. Freddy Cahya, Fajar Bolivia, Jakarta.